Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, karunia-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 61. Yesaya 61 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kalau kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ayat nats kita terambil dari Yesaya 61 ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mengalami terpaan badai permasalahan atau kegagalan dalam kehidupan ini, kebanyakan orang cenderung berputus asa dan menyerah kalah pada keadaan. Mereka berpikir masalah atau kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Dan kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pembuat mujizat, yang sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, kehancuran menjadi pengharapan,
mengubah yang buruk menjadi yang baik, mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Sekali lagi, persoalan kehidupan ini tidak akan pernah lepas selama kita masih hidup. Dan ketahuilah, persoalan kehidupan ini menguji setiap kita, memproses setiap kita. Apakah kita sudah dewasa, sudah kuat atau belum? Dan kebanyakan dari kita mungkin merasa putus asa, kecewa, dan kita lupa bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita dari setiap permasalahan dan pergumulan kita. Ada Tuhan, Sang Pembuat mujizat, yang mujizatnya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi pastikan saudara meyakini terlebih dahulu ada Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, ayat nas ini yang kita baca tadi menyatakan bahwa Tuhan mengaruniakan perhiasan, kepala itu ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Jadi permasalahan kehidupan ini terus ada. Bahkan kita pengkhotbah mencatat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan ada waktunya kita untuk menangis meratap. Mungkin oleh karena permasalahan kehidupan ini. Tetapi ada Tuhan sekali lagi yang menggantikan perhiasan, ya, ganti abu. Artinya kesedihan kita digantikan dengan sukacita. Minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Apa yang bagi manusia kegagalan, hancur lebur, menyedihkan, mendatangkan duka, atau mungkin dianggap seperti nasi yang sudah menjadi bubur, sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dia sanggup memberikan harapan baru bagi kita. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Tak perlu menyerah, kalah pada masalah. Masalah terus tetap ada, tetapi sekali lagi Tuhan menginginkan kita untuk tidak kalah, menyerah pada permasalahan kita. Layaknya seorang penjunan di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi kehidupan kita itu ibarat sebuah periuk, ya, sebuah bejana yang belum jadi, yang terus menerus dijadikan oleh ini penjunan, ya, ahli yang membuat bejana ini. Dia akan mengganti yang rusak, itu akan dikerjakan secara baik-baik kembali sehingga menjadi bejana yang indah. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Mungkin melewati proses kehidupan ini tidak mudah, persoalan datang silih berganti, tetapi percayalah, itulah saatnya Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Izinkan Tuhan memproses kehidupan ini menjadi yang terbaik, menjadi yang indah di matanya Tuhan. Tuhan membenahi dan membereskan semua permasalahan anak-anaknya. Namun Tuhan menginginkan kerjasama dengan kita. Jadi Tuhan menginginkan kerjasama dengan kita. Bagian kita itu tunduk sepenuhnya pada proses Tuhan. Kalau kita menyerah, itu artinya kita membatasi kerja Tuhan dan menolak campur tangannya Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal lewat proses kehidupan, namanya Ayub. Ayub ini orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Tetapi bukan tanpa masalah dalam kehidupannya. Ayub diizinkan Tuhan melewati proses yang sangat-sangat begitu menyakitkan. Tetapi kita membaca endingnya luar biasa. Karena apa? Ayub tidak menyerah. Apapun yang terjadi, Ayub tetap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, Ayub tetap kuat mengikut Tuhan. Sehingga dari Ayub kita belajar, sekalipun kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, bukan berarti kita lepas dari permasalahan. Tetapi ingat, ketika masalah datang, itu tidak akan pernah menjatuhkan kita. Justru kita akan kuat di dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada pertolongan daripada Tuhan yang sanggup sekali lagi mengubah keadaan duka menjadi keadaan suka,
Ya, ratapan kita digantikan dengan nyanyian pujian. Artinya di dalam Tuhan bisa lakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Beratnya masalah yang dialami Ayub sepertinya menjadi akhir dari segalanya. Mustahil untuk dipulihkan. Tetapi sekali lagi, Ayub tidak menyerah pada keadaan. Ia tak akan pernah melihat perkara-perkara besar kalau ia menyerah pada keadaannya. Justru Ayub belajar tunduk pada proses kehidupan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Dari permasalahan kehidupan Ayub, justru dia berpikiran, ini ujian bagiku, dan ketika aku lulus ujian, aku timbul seperti emas. Ya, saudara tahu proses pembuatan emas tentunya melewati proses yang tidak mudah, harus dipanaskan. Artinya melewati proses yang sangat-sangat panas, sangat-sangat menyakitkan. Tetapi ketika muncul emasnya, kilaunya ini kilau yang abadi, luar biasa sekali. Inilah gambaran proses kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika melewati proses kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Kita sedang diproses oleh Tuhan, dan nantinya ketika kita keluar dari proses ini, kita akan timbul seperti emas. Sampai akhirnya dikatakan firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 10, Tuhan memulihkan dan memberkati Ayub 2 kali lipat. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kuncinya adalah setialah pada proses Tuhan. Enak atau tidak enaknya, nikmati itu semuanya, karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, dan Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berkata Tuhan Engkau baik. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tunduk pada proses-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat setia pada pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Entah itu dalam masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, maupun dalam pelayanan kami, untuk kami taat pada prosesnya Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan, ketika kami melewati proses ini Tuhan, kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.